Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianul Kumairo dari kelas 5E Informatika dengan NIM 6622600020. Di sini saya akan mengerjakan tugas matematika distrik. Saya mengambil sebuah teori graf yang berjudul optimasi waktu tunggu lampu lalu lintas dengan mengaplikasikan teori graf dan metode Webster. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang. Selanjutnya, permasalahan kasus. Selanjutnya, mengapa penting diselesaikan. Selanjutnya, analisis teori graf dan metode Webster. Selanjutnya, solusi dan algoritma masalah, simulasi dan penerapannya, serta kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yaitu mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan penggunaan kendaraan sebagai sarana transportasi menjadi semakin meningkat. Apabila suatu daerah yang jumlah kendaraannya melewati batas kapasitas tampung kendaraan di daerah tersebut, mengakibatkan terjadinya kemacetan yang merupakan salah satu masalah transportasi. Meningkatnya jumlah kendaraan dalam batas wajar akan mengakibatkan tingginya konflik pergerakan di jalan raya, khususnya di daerah persimpangan, sehingga tingkat kemacetan di daerah tersebut menjadi lebih tinggi. Untuk mengurangi masalah kemacetan khususnya di daerah persimpangan, maka diperlukan pengoptimalan pergerakan kendaraan atau arus lalu lintas di daerah tersebut. Salah satu caranya yaitu mengoptimalan pergerakan tersebut dengan menggunakan lampu lalu lintas. Untuk mengatasi situasi ini, salah satu opsi yang bisa digunakan dengan memanfaatkan teori graf untuk memodelkan arus lalu lintas dan memanfaatkan metode Webster untuk perhitungan waktu tunggu lampu lalu lintas. Setelah meninjau penjelasan yang telah disampaikan, saya tertarik untuk menjalankan studi mengenai optimasi waktu tunggu lampu lalu lintas dengan mengaplikasikan teori graf dan metode Webster. Selanjutnya ada permasalahan kasus. Yang pertama ada mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mengakibatkan penggunaan kendaraan sebagai sarana transportasi menjadi semakin meningkat. Kedua, meningkatnya jumlah kendaraan dalam batas wajar akan mengakibatkan tingginya konflik pergerakan di jalan raya. Ketiga, meningkatkan jumlah kendaraan dalam batas wajar akan mengakibatkan juga tingginya konflik pergerakan di jalan raya. Selanjutnya, mengapa masalah-masalah penting itu harus diselesaikan? Penelitian ini nantinya akan sangat membantu instansi terkait untuk bisa berkontribusi dalam mengurangi masalah-masalah di atas, terutama masalah waktu tunggu yang sudah tidak sinkron dengan volume lalu lintas yang terjadi pada waktu sekarang. Setelah masalah tersebut sudah diatasi, maka kemacetan di persimpangan tersebut akan sedikit berkurang. Untuk mengatasi situasi ini, salah satu opsi yang bisa digunakan dengan adalah memanfaatkan teori graf untuk memodelkan arus lalu lintas dan memanfaatkan metode Webster untuk perhitungan waktu tunggu lampu lalu lintas. Selanjutnya adalah menganalisis teori graf dan metode Webster. Teori graf sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari struktur distrik yang disebut graf.
Graf sendiri adalah representasi dari suatu kumpulan objek yang dihubungkan oleh garis. Teori ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu informatika, teknik, fisika, biologi, dan ilmu sosial lainnya. Data yang ada dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti di suatu wilayah yang telah ditentukan. Yang pertama ada data primer. Data primer ini adalah data geometri, data yang diambil terkait dengan geometri, informasi mengenai nama jalan, dan lebar setiap segmen jalan. Kedua, volume lalu lintas. Volume lalu lintas ini diambil dengan melihat dan menghitung banyaknya kendaraan yang melewati setiap ruas pada jam-jam puncak. Yang ketiga ada sekunder. Data ini merupakan durasi lampu warna merah, kuning, dan hijau untuk menyala. Selanjutnya menganalisis ruas jalan dan ruas lalu lintas. Yang pertama menggambar bentuk persimpangan jalan dan arusnya. Yang kedua memodelkan bentuk ruas jalan dan arusnya ke dalam bentuk graf kompatibel. Yang ketiga menyederhanakan bentuk graf kompatibel. Yang terakhir mengubah graf kompatibel ke dalam bentuk graf berarah yang berbobot. Analisis ruas jalan dan arus lalu lintas. Analisis ruas jalan dan arus lalu lintas ini dengan cara menghitung siklus optimum menggunakan metode Webster. Seperti ini contohnya, dengan C sama dengan siklus optimum, L total waktu hilang, dan D jumlah Y maksimum untuk semua fase. Selanjutnya adalah solusi dan algoritma masalah. Yang pertama adalah pengumpulan data menggunakan data geometri. Ini adalah contoh dari perhitungan data. Di sebelahnya ada sebuah peta, sebuah set sketsa untuk memudahkan peneliti menganalisis data. Ada coret-coretan untuk menganalisis data. Peta ini juga diubah menjadi sketsa untuk dapat memudahkan peneliti mengetahui arus dan lebar setiap segmen jalan pada persimpangan. Setelah itu, data waktu tunggu lalu lintas. Kita data seperti jalan di Ponorogo, merah berapa detik, kuning berapa detik, hijau berapa detik, hingga totalnya berapa detik. Data volume lalu lintas juga kita hitung pada jam operasionalnya, jam 6 sampai jam 7. Yang berikutnya adalah simulasi dan penerapannya. Hasil analisis ruas jalan dan arus lalu lintas dikonversikan ke dalam bentuk graf. Graf yang akan dibentuk terdiri dengan simpul yang menotasikan arus dan sisi yang menotasikan arus yang kompatibel dengan arus lainnya. Kompatibel di sini artinya pasangan arus yang terjadi pada konflik atau tidak berpengaruh terhadap arus lainnya. Seperti ini contoh tabelnya, yang pada arus kompatibel dengan arus, di sebelahnya tidak kompatibel dengan arus. Selanjutnya ada sebuah gambar data. Pada tabel diketahui bahwa terdapat 12 arus kompatibel yang ada pada persimpangan. Selanjutnya dikonversikan dalam bentuk graf kompatibel. Contoh graf arus yang kompatibel. Selanjutnya disederhanakan lagi dengan menghilangkan simpul-simpul yang terhubung dengan semua simpul atau simpul yang kompatibel dengan semua simpul. Melalui data pada terdapat 4 arus yang kompatibel dengan semua arus yang ada, yaitu arus C, V, I, dan L. Oleh karena itu, simpul pada gambar di samping
menghilang secara otomatis berkaitan dengan simpul tersebut akan hilang. Dapat dilihat bahwa jalan luminut dengan simpul D dan E dan jalan 14 Februari dengan simpul G dan H jumlah bobotnya sama, maka fase yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 3 fase. Berikutnya ada hasil analisis ruas jalan dan arus lalu lintas. Pertama, waktu siklus optimum. Untuk menentukan waktu siklus optimum lampu lalu lintas pada persimpangan Tor dan Limumut perlu ditentukan terlebih dahulu. Berikutnya, waktu hilang akibat dan arus jenuh tiap persimpangan. Berikut seperti ini contohnya. Berdasarkan pengolahan data tersebut, maka didapati durasi waktu tunggu lampu lalu lintas dengan menggunakan teori Graf dan metode Webster, yaitu perhitungan detik-detik siklus untuk lampu yang akan menyala. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menerapkan teori Graf dan metode Webster, pada optimasi waktu tunggu lampu lalu lintas dapat ditarik kesimpulan yaitu waktu siklus optimum yang diperoleh adalah sebesar 285 detik. Dengan masing-masing ruas jalan mengalami perubahan dengan menyesuaikan keadaan persimpangan saat penelitian dilakukan, yaitu penambahan durasi lampu hijau secara presentasi dibandingkan dengan data lapangan dan pengurangan durasi lampu hijau secara presentasi dibandingkan dengan data lapangan. Hasil penemuan ini mengidentifikasi bahwa penggunaan kedua metode tersebut dapat menghasilkan solusi yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi kepadatan jalan.